Ini tentang pemain asing. Pertanyaannya, siapa pemain asing terbaik yang pernah berkarir di Liga Indonesia? Pasti bisa macam-macam jawabannya kalau supporter yang harus jawab. Tetapi saya punya kecenderungan tipikal pemain asing yang disukai oleh publik sepak bola Indonesia. Seperti apa? Tetap gocek Bung Toe. Berbicara tentang pemain asing, dimulai di era Galatama tahun 79. Waktu itu generasi Jairo Matos, Padedetek, David Lee, Fandi Ahmad, Niat Mitra. Lalu sempat berhenti tahun 83, kerannya kembali dibuka tahun 94, waktu Liga Indonesia pertama digelar. Nah, waktu itu generasinya kan ada Mario Kempes, Mabuang Kesak, Roger Milla, Dejan Glucevic, Luciano Leandro, Jackson Tiago, Fata Matanu Garcia, itu salah satunya, dan kawan-kawan. Lalu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau ditanya siapa yang paling hebat, yang terbaik di antara yang pernah berkarir, tentu sulit menjawabnya. Karena pasti beragam, apalagi kalau yang ditanya supporter kan, dia akan pilih hero-nya masing-masing. Misalnya kalau Sriwijaya, dia pasti akan pilih Ket Kayambagam, toh kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya saya akan coba memberikan gambaran tipikal seperti apa sih pemain asing yang disukai di Indonesia. Apalagi kan di kita nggak pernah ada kejadian pemain asing yang dibuatin patung seperti Batistuta oleh Fiorentina di Artemio Franchi. Nggak ada tuh pemain asing yang segitunya digandrungi sampai dibuatkan patung. Nah, jadi dari pengamatan sederhana saya melihat bahwa pemain asing dari Afrika dan Amerika Latin itu cenderung lebih disukai oleh publik bola kita daripada pemain asing dari Liga Eropa atau pemain asing dari Eropa. Kenapa? Karena satu hal yang saya lihat, publik bola kita, masyarakat sepak bola kita suka dengan pemain yang skill individunya itu menonjol, berani gocek bola, berani lewatin lawan 1, 2, 3, bisa bikin gol. Nah, mereka suka pemain-pemain yang seperti itu, yang secara fisik kuat, sangat semangat, hustle gitu loh. Nah, ini kan karakternya beda dengan Eropa yang kadang stylish, tactical. Maka dalam perjalanannya kita lihat pemain dari Afrika dan Amerika Latin lebih populer kalau mau kita lihat. Misalnya Mabuang Kesak, dulu kan sangat digandrungi tuh. Lalu kemudian bergeser kemari. Misalnya di 2010, biar agak dekat eranya, ada Zahrahan sampai 2012. Zahrahan dan Ket Kayambagam itu sangat menonjol. Lalu era kesini 2014 sampai sekarang Konate Makan kan begitu selalu jadi rebutan. Nah, itu indikasi publik bola kita doyan tipikal pemain seperti itu. Bukan berarti yang kulit putih yang dari Eropa nggak ada yang sukses, bukan berarti seperti itu. Tapi lebih cenderung banyak yang dari Amerika Latin atau Afrika. Luciano Leandro, Jackson Tiago, itu tuh dikenangnya lama tuh dan bertahannya lama di kita, bahkan sampai jadi pelatih sekarang, Jackson F. Tiago. Nah, sementara yang dari Eropa, contohnya Dejan Glucevic, itu salah satu dari sekian banyak yang dianggap berhasil. Yang lainnya kan banyak gagal, hanya dianggap numpang lewat. Lalu sekarang mungkin Marco Simic ya, yang dari Eropa, yang kelihatan juga mencuat penampilannya, performanya. Jadi kalau dihitung jumlah, memang yang Eropa ini kalah banyak. Nah, disitulah yang saya lihat bahwa masyarakat kita, publik bola kita cenderung seneng yang dari Latin, dari Afrika, Konate Makan, Gonzales, seperti itu, Julio Lopez dulu, Christian Carrasco. Nah, model-model gitu yang kemudian agak lama bertahannya di sepak bola kita. Jadi saya bukan bicara soal benar secara taktikal. Coba bandingkan yang dari Eropa, Carlton Cole, Marcus Ben, lalu Danny Guthrie pernah main di Eropa. Itu kan nggak terlalu itu tuh, nggak terlalu menonjol akhirnya buat publik bola kita. Nah, dari itulah saya mengambil kesimpulan, hipotesa sederhana bahwa pemain asing yang berhasil di Indonesia kebanyakan Latin dan Afrika, yang skill individunya berani gocek dan sebagainya. Salah satunya kenapa mereka juga bisa bertahan, karena satu, adaptasi. Mereka tuh nggak kaget dengan kondisi sepak bola kita, nggak terlalu kaget dibandingkan pemain Eropa
Yang kedua, mereka juga nggak rewel. Adaptasi dengan kondisi sepak bola, adaptasi dengan kondisi klub, adaptasi dengan infrastruktur sepak bola, adaptasi dengan situasi Indonesia. Mereka lebih cepat dibanding pemain yang dari Eropa. Apalagi Eropanya dari liga besar. Pasti punya problem lah begitu memasuki Liga Indonesia. Nah, itulah catatan dari Gocek Bung Toel kali ini. Semoga ada pelajaran yang diambil. Tetap Gocek Bung Toel.